Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 2 September 2021 dengan episode Too Good to be True. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 1,6% menjadi minus 2,4%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang naik dari sebelumnya 326K menjadi 374K. Kemudian ada dari US PMI Market US Manufacturing yang turun dari sebelumnya 61,2 menjadi 61,1. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Sumber Global Energi Tbk atau SGER yang meraih laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 29,83 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari laba bersih 22,56 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Samindo Resources Tbk atau MYOH yang membukukan laba bersih senilai 13,90 juta US dollar di semester 1 2021. Laba ini naik 15,73% dari laba bersih di periode yang sama di tahun lalu sebesar 12,01 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT MNC Investama Tbk atau BHIT yang membukukan pendapatan bersih sebesar 8,51 triliun rupiah di semester 2021 atau naik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni senilai 7,14 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 1 September 2021, IHSG ditutup melemah 59 poin atau minus 0,97% menjadi 6.090. Sektor teknologi, industri dasar, infrastruktur, properti, keuangan, industrial, konsumer siklikal, kesehatan, konsumer non-siklikal bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 41 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Powell diserang. Bosku, ternyata Om Powell sedang diserang oleh berbagai pihak di tengah situasi dan kondisi di mana taper tantrum akan terjadi. Demokrat liberal mengatakan bahwa mereka sedang dalam upaya untuk membujuk Biden agar tidak memberi Powell jabatan kedua, namun mereka juga tidak menentukan pilihan ketika memutuskan untuk tidak mendukung Powell. Perwakilan New York, Alexandria Ocasio-Cortez, perwakilan Michigan, Rashida Tlaib, dan kandidat lainnya hampir kurang lebih 2 lusin kelompok Demokrat liberal menuliskan memo terpisah untuk mengkritik Powell. Sejauh ini, kami masih merasa yakin bahwa dukungan dari Yellen dan kehidupan telah menjadi saksi nyata sejauh mana kinerja Powell dari menjabat hingga saat ini. Biden diperkirakan akan mengumumkan pencalonan ketua The Fed pada musim gugur tahun ini. Beberapa progresif mendukung Gubernur Fed Lael Brainard untuk menjadi ketua The Fed, namun sejauh ini tidak ada suara yang secara terbuka mampu mendesak Biden untuk lebih memilihnya daripada Powell. Brainard telah memberikan instruksi kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan kampanye adu domba antara dirinya dengan Powell. Kami setuju nih bosku, saat ini merupakan saat yang penting karena kami melihat The Fed mulai menuju ke satu titik di mana mereka sedang bersiap untuk melakukan taper tantrum. Sehingga The Fed harus mencapai kata sepakat untuk dapat menjaga keseimbangan dan kekuatan dari bank sentral. Sejauh ini, anggota parlemen paling penting yang paling kritis terhadap Powell, Ketua Perbankan Senat Sherrod Brown yang akan membantu Biden dalam proses konfirmasi, dan Senator Elizabeth Warren justru enggan untuk memberikan jabatan di tengah situasi dan kondisi saat ini kepada orang lain selain Powell. Sejauh ini, penasihat Biden pun telah mempertimbangkan kembali rekomendasinya kepada Biden untuk pencalonan Biden untuk masa jabatan kedua dan akan mengangkat Brainard untuk menjadi wakil ketua pengawasan. Wall Street pun tampak mendukung pencalonan Biden yang dimana itu artinya pencalonan Biden justru akan memberikan dampak positif terhadap pasar Amerika. Banyak yang menyukai Powell karena Powell memimpin The Fed dengan caranya sendiri dan yang terpenting adalah bahwa Powell memiliki visi untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara penuh yang hampir tidak terlihat dalam perekonomian di Amerika. Beberapa organisasi liberal meminta kepada Biden untuk memilih pemimpin bank sentral yang berfokus pada perubahan iklim, rasisme sistemik, dan prioritas progresif lainnya.
Isi dari surat tersebut adalah bahwa The Fed adalah lembaga hierarkis di mana wakil ketua dan wakil ketua pengawasan memegang kekuasaan penetapan agenda yang cukup besar, meskipun pada akhirnya harus menghormati keputusan ketua. Oleh sebab itu, agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, ketiga pemimpin ini harus diselaraskan di belakang visi kebijakan yang sama. Kami sendiri yakin bahwa Biden tentu akan memilih seseorang yang sudah terbukti akan kemampuannya karena bagi Biden, kali ini pasar akan menjadi taruhannya. Oleh sebab itu kami sendiri yakin bahwa Powell akan menjadi ketua The Fed berikutnya meskipun beberapa pihak tentu akan mencoba untuk menghalangi. Namun hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Powell siapapun tidak ada yang bisa sanksi akan hasil yang dilakukan oleh Powell terhadap perekonomian Amerika. Sebagai informasi tambahan karena sedang membahas bank sentral, saat ini inflasi di Eropa mulai mengalami kenaikan secara konsisten. Dan saat ini inflasi akan menjadi salah satu indikator yang akan dibahas pada pertemuan kebijakan minggu depan. Presiden Bundesbank Jens Weidmann mengatakan bahwa para pejabat tidak boleh mengabaikan risiko inflasi saat ini karena inflasi dapat bergerak lebih cepat daripada yang diantisipasi saat ini. Sejauh ini kebijakan yang akomodatif sudah tepat, namun tidak boleh sama sekali mengabaikan risiko inflasi yang terlalu cepat. Weidmann mengatakan ini setelah data ekonomi inflasi di Eropa mengalami kenaikan hingga 3% dan angka ini merupakan yang tertinggi dalam satu dekade nih bosku. Weidmann juga mengatakan bahwa hambatan terkait dengan rantai pasokan akan mendorong kenaikan harga bagi produsen. Jika faktor-faktor yang menyebabkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dan kenaikan upah, inflasi dapat meningkat kembali dan lebih bertahan lama di level atasnya. Bank Sentral Eropa sendiri akan bertemu minggu depan untuk membahas proyeksi perekonomian dan akan memberikan keputusan terkait dengan seberapa banyak pembelian obligasi darurat pada kuartal keempat yang saat ini sebesar 1,85 triliun euro atau 2,19 triliun dolar. Sejauh ini beberapa pembuat kebijakan telah mengatakan bahwa pembelian obligasi harus mulai dikurangi karena pemulihan ekonomi di Eropa mulai terjadi. Bank Sentral sendiri tidak terlalu memikirkan inflasi karena Ketua Bank Sentral Eropa sendiri pun mengatakan bahwa inflasi hanyalah bersifat sementara. Hal ini yang disampaikan juga oleh The Fed. Oleh sebab itu kami melihat ada kemungkinan inflasi akan dibiarkan dan pembahasan akan terfokus terhadap program pembelian obligasi yang akan dikurangi secara bertahap. Apalagi The Fed juga sudah mulai memberikan signal yang sama untuk kita semua. Kemudian cerita selanjutnya datang dari minyak berkilau. Penguatan dari harga minyak mencuri perhatian dari pelaku pasar di mana hambatan dari badai Ida dan juga kebijakan pembatasan produksi OPEC Plus mengiringi laju harga minyak dunia. Menurut Biro Keselamatan dan Penegakan Lingkungan Amerika Serikat, sekitar 94% dari produksi minyak dan gas telah ditutup pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Produsen minyak dan gas, serta kilang yang menjadi bahan bakar Amerika Serikat, terkena dampak operasi setelah berlalunya badai Ida dan terpaksa menghentikan produksi. Perlu beberapa waktu sebelum tingkat kerusakan yang lebih secara detail. Setidaknya 2 juta barel per hari kapasitas penyulingan minyak dipengaruhi oleh pola cuaca yang memutuskan aliran listrik di Louisiana dan meninggalkan setidaknya satu fasilitas dalam genangan air. Hal tersebut ikut menaikkan harga minyak yang diproyeksikan akan kembali berada di atas 70 US dollar per barel. Memburuknya cuaca tersebut turut memberikan dampak pada laju komoditas substitusi CPO yaitu kedelai dan juga jagung. Pada lain sisi, pergerakan harga CPO saat ini masih mengalami penurunan dari harga tertingginya pada 12 Agustus di 4.560. Sehingga kami menilai hambatan tersebut juga dapat mempengaruhi harga CPO dalam beberapa pekan ke depan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.023 hingga 6.169. Fundamental ekonomi Indonesia yang kemarin keluar ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Oleh sebab itu perekonomian yang masih rapuh ini mungkin akan menjadi pemberat bagi IHSG untuk mengalami penguatan. Kalaupun penguatan itu ada, mungkin akan tipis. Hati-hati cermati setiap sentimen yang terjadi hari ini. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Pegas, kemudian yang kedua ada dari ITMG, dan yang ketiga ada dari BTPS. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PTBA atau PT Bukit Asam Tbk yang sepanjang semester 1 2021 membukukan laba bersih senilai 1,77 triliun rupiah atau naik 38,04% dari laba bersih di periode yang sama di tahun lalu yang hanya 1,28 triliun rupiah. Sepanjang semester pertama tahun ini, perusahaan membukukan kinerja yang positif di mana laba bersih senilai 1,77 triliun rupiah naik 38,04% dari laba bersih di periode yang sama di tahun lalu yang hanya 1,28 triliun rupiah. Hal ini seiring dengan pendapatan yang dibukukan mengalami kenaikan.
Membaiknya harga komoditas batubara turut memberikan katalis positif bagi kinerja perusahaan. Di sisi lain, langkah diversifikasi pendapatan juga akan menjadi prioritas PTBA ke depan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 1750 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari BHIT atau PT MNC Investama Tbk yang membukukan pendapatan bersih sebesar 8,51 triliun rupiah di semester 1 2021 atau naik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni senilai 7,14 triliun rupiah. Tumbuhnya pendapatan yang dibukukan perusahaan memberikan kontribusi pada laba bersih yang dibukukan pada semester 1 2021, di mana laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada periode ini sebesar 132,29 miliar rupiah. Hal ini tentunya pencapaian kinerja yang cemerlang, di mana sebelumnya di periode yang sama tahun lalu mengalami rugi sebesar 480,23 miliar rupiah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen manajemen dalam memperbaiki kinerjanya, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 130 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.go.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.